Baik teman-teman, kita kembali lagi ya di part yang kedua. Nah, tadi udah kita curigai mana-mana transaksi yang sekiranya menurut teori dan konsepsi itu bertentangan ya dengan eh, teori-teori akuntansi yang kita pelajari. Nah, yang pertama tadi ada terkait dengan tambahan modal store dari Tuan Hendrikus. Nah, kita lihat untuk karakteristiknya bahwa di situ ada pengenaan bunga dan juga ada pengembalian ya, bukan bukan pengembalian return, tapi untuk di jatuh tempo nanti kita akan mengembalikan uang tersebut. Nah, kalau seperti itu justru perusahaan condong apa? Mengakui adanya obligasi, adanya kewajiban untuk mengembalikan uang yang diterima tadi itu di akhir jatuh tempo. Nah, oleh karena itu tambahan modal di store ini eh, bukan bagian dari komponen ekuitas ya, tapi komponen liabilitas. Nah, ini kan tambahan modal store ini kan seperti saham premium ya, additional paid in capital. Jadi justru itu akun ekuitas ya yang dicatat sama perusahaan. Oleh karena itu kita akan mereklasnya ke akun liabilitas, yaitu ini di sini ada utang jangka panjang. Oleh karena itu kalau kita debitkan tambahan modal di store ini berarti kita akan menghapus komponen akun ekuitas tadi ya, di debit kita hapus tambahan modal di store, kemudian di kreditnya kita catat dengan akun yang benar gitu ya. Ini penambahan liabilitas perusahaan, yaitu di akun utang jangka panjang. Sebesar berapa tadi? Tambahan modalnya adalah 50 miliar. Nah, ini untuk reklasifikasi penyertaan modal sementara dari Tuan Hendrikus. Nah, yang kedua, kita melakukan koreksi beban obligasi. Yang mana tadi yang udah kita bahas ya, untuk terkait dengan penerbitan obligasi, itu obligasinya dinyatakan sebagai obligasi yang sifatnya itu adalah held to maturity. Oleh karena itu, kalau dia sifatnya held to maturity, akun beban penerbitan obligasi ini tidak ada. Sehingga kalau ada biaya penerbitan, ya itu akan mengurangi direct ke akun obligasinya gitu. Jadi nilai jual obligasinya ini justru dia akan berkurang gitu. Sehingga apa? Kita perlu mencari market rate ya, market rate terbaru untuk nilai harga jual yang telah disesuaikan dengan biaya penerbitan tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat highlight di sini untuk di buku PAKM atau buku AKM kita di semester lalu. Nah, untuk kategori yang tidak diukur FVTPL, dalam hal ini ada biaya transaksi terkait penerbitan obligasi, seperti biaya pencetakan sertifikat dan lain-lain, itu dicatat sebagai pengurang dari harga jual obligasi dan diamortisasi masa berlaku obligasi dengan cara melakukan penyesuaian atas efektif interest rate ya atau market rate-nya, sehingga efektif interest rate itu menjadi lebih tinggi gitu karena nilai present value-nya atau harga jualnya itu lebih rendah gitu, sehingga untuk rate-nya ini disesuaikan menjadi lebih tinggi. Oke, kita koreksi ya, karena tadi sebelumnya dicatat beban penerbitan obligasi, yang mana itu timbul di debit, maka kita akan hapusnya di kredit ya, beban penerbitan obligasi di kredit. Kemudian kita timbulkan obligasi di debit ini sebagai pengurang ya, direct tadi ke harga jualnya. Yaitu tadi 10% ya, yaitu totalnya adalah 100 juta ini. Nah, implikasinya ketika kita melakukan eh, pendebitan obligasi ini justru harga jualnya nanti akan berkurang gitu ya. Harga jualnya yang menurut auditor itu adalah 10 miliar dikurangi dengan 100 juta ini. Nah, nanti hasil harga jualnya ini ya, pengurangan ini itu perlu kita mencari market rate-nya gitu. Nah, nanti di bawah ini kita akan bahas ya. Kita lihat dulu di nomor yang ketiga. Nah, ini tadi yang nomor 2 untuk terkait dengan koreksi beban obligasi. Nah, nomor 3, karena tadi kita udah melakukan eh, pencatatan obligasi, maka di sini kita mengakuin adanya utang bunga dan juga pengakuan juga beban bunganya ya, atau bisa kita bilang ini jurnal amortisasinya. Nah, di soal tadi, di soal ini
di in-house statement-nya itu belum ada pengakuan terkait dengan utang bunga yang obligasi terbaru tadi. Yang 2.500.000 ini atau 2.500.000.000 ini itu merupakan bunga yang untuk ini ketentuan yang tambahan modal di setor ini, sehingga untuk obligasi yang 10 miliar ini itu belum diakui amortisasinya dan utang bunga sekaligus beban bunganya, sehingga kita perlu melakukan jurnal koreksi untuk mengakui beban bunga, utang bunga, dan juga amortisasinya. Nah, ini bisa kita lihat karena tadi ada jurnal koreksi beban obligasi dan ini mengurangi nilai harga jual obligasinya, maka dia berdampak kepada carrying value-nya pada saat penerbitan, yaitu 10 miliar dikurangi dengan 100 juta ini. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari rate terbarunya agar di akhir tahun jatuh tempo itu akan sesuai dengan nilai par-nya atau nilai nominalnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus rate di sini ya. NPR-nya itu adalah 10 tahun ya, dikembalikan di 10 tahun kemudian PMT-nya kita kalikan aja, contractual rate-nya dikalikan dengan par value, kemudian kita kasih ini minus ya, karena ini merupakan present value, maka ini di rumus Excel ini kita kasih minus karena nanti harapannya inilah nilai yang akan kita keluarkan ya, atau kita kembalikan kepada yang ini ya, kepada pemegang obligasi tadi gitu, kepada pendonor uang tadi ya, pembeli obligasi tadi. Nah, kita bisa lihat di sini ada pengurangan dulu ya. Jadi nilai par value-nya dikurangi dengan biaya penerbitannya, inilah nilai penjualannya atau carrying value-nya. Kemudian future value-nya ya. Future value-nya adalah bisa kita lihat dia akan dilunasi di akhir tahun jatuh tempo itu adalah 10 miliar. Maka untuk future value-nya adalah 10 miliar ini. Kemudian kita masukkan 0 aja. Untuk itu kita dapatkan rate-nya itu adalah 12,18%. Sehingga kalau kita terapkan di tabel amortisasi ini, ya, nah untuk mencari interest rate-nya itu adalah contractual interest rate-nya dikalikan dengan par value-nya, ini sama rata sampai dengan akhir tahun, dan untuk interest expense itu adalah formulanya market rate dikalikan carrying value per tanggal tersebut ya. Nah, jadi bisa kita lihat untuk carrying value di tanggal 1 Oktober, maka kita kalikan aja dengan interest apa ya, marketnya ya, market rate-nya. Nah, 12,18% dikalikan carrying value. Nah, ini dikalikan saja kita ketemu nilainya seperti ini. Kemudian selisihnya itu maka diakui sebagai nilai amortisasinya. Nah, karena di sini terbitnya lebih kecil daripada par value, maka ini adalah untuk obligasi yang diterbitkan secara diskon, sehingga untuk sepanjang waktu ya, seiring waktu dia akan bertambah ya dengan nilai amortisasi ini. Jadi yang tadinya 9,9 miliar itu dia akan bertambah sebesar nilai amortisasi ini ya sepanjang tahunnya setiap kali ada interest rate-nya. Oke, ini dan seterusnya ya, seperti ini ada pengurangan, kemudian selisihnya amortisasi, kemudian carrying value-nya ditambah dengan nilai amortisasi sepanjang tahunnya. Sampai dengan akhir tahun jatuh tempo ya, maka dia akan sebesar par value-nya. Oke, itu saja. Untuk jurnalnya ya. Jurnalnya itu ada beban bunga, obligasi, dan utang bunga ya. Kita ambil untuk per 3 ya, per 31 Desember 2021. Ya, sehingga perhitungannya untuk yang di tabel amortisasi ini adalah untuk amortisasi tahunan atau pembayaran bunga tahunan, maka untuk pengakuan akrualnya, karena tadi terbitnya itu adalah tanggal 1 Oktober 2021, jarak ke 31 Desember 2021 itu adalah 3 bulan, sehingga interest paid-nya dan interest expense-nya dan amortisasinya itu kita akui sebesar tanggal penerbitan sampai dengan akhir tahun atau tutup bukunya. Nah, di sini ada 3/12 ya. Artinya 3 bulan jaraknya, maka
Untuk itu, untuk interest expense-nya kita sesuaikan ya, yang dari 1 tahun menjadi 3 bulan ya. Nah, ini dikalikan aja 3/12, dan juga nilai obligasinya juga kita sesuaikan jadi 3 bulan, dan utang bunganya kita sesuaikan jadi 3 bulan. Sehingga kita mendapatkan angkanya itu sebagai berikut. Nah, langsung kita masuk ke schedule-nya ya, karena kita udah buat jurnal koreksinya. Nah, untuk schedule-nya ini kita per kliennya kita cocokkan dengan in-house statement-nya ya. Tadi di in-house statement itu adalah 100 miliar ya, kemudian untuk tambahan modal di store-nya itu adalah 50 miliar. Nah, ini sesuai dengan in-house statement per kliennya ini ya, 31 Desember 2021. Nah, untuk harinya kita ambil aja di jurnal koreksi tadi ya, ada koreksi terkait dengan tambahan modal di store ini, ya itu di debit ya, karena dia bukan merupakan tambahan modal di store, tapi justru masuk ke utang jangka panjang tadi. Nah, kemudian kita kalkulasi untuk per auditnya. Menurut auditor, untuk modal sahamnya itu udah sesuai, pencatatannya itu 100 miliar, tapi untuk tambahan modal di store-nya itu kita nolkan, karena ini merupakan utang jangka panjang, bukan tambahan modal di store. Kemudian ini per audit 31 Desember 2020 ya, ini tahun sebelumnya. Kemudian kita bisa menyimpulkan ya, berarti ada terdapat kesalahan ya terkait dengan pengakuan tambahan modal di store tadi ya, atau bisa kita bilang ya terdapat salah saji terkait dengan siklus permodalan PT Asuransi A3, sehingga perlu ada jurnal koreksi yang mana tadi udah kita bahas ya. Lanjut kita lihat ke schedule berikutnya. Di sini ada schedule terkait dengan akun-akun liabilitas ya, terutama obligasi, utang bunga, dan utang jangka panjang. Nah, ini kita lihat untuk per kliennya kan tadi sesuai dengan in-house statement-nya ya. Untuk obligasinya di sini ada 10 miliar, kemudian utang bunganya itu 2 miliar 500 juta. Nah, di sini kita lihat jurnal koreksinya ya, di debit itu ada 100 juta, yang mana ini merupakan terkait dengan pengklasifikasian biaya penerbitan tadi ya. Kita reklas ya dari beban menjadi pengurang obligasi ya, di debit. Kemudian di kreditnya itu terkait dengan pengakuan beban bunga tadi ya. Ada berarti jurnalnya kan ada utang bunganya juga ya. Berarti di sini kita lihat aja di jurnal koreksinya. Nah, utang bunganya ini terkait dengan amortisasi tadi ya. Dan utang jangka panjangnya ini terkait dengan reklas tadi yang penghubung di sini. Oke, sehingga kita dapat per auditnya seperti ini ya. Ini tinggal di buat aja formulanya ya. Berarti kalau misalkan di debit itu mengurangi utang, di kredit itu menambah ya. Jadi B20 dikurangi C20 ditambah D20. Dan kita copy aja ke bawah ya, sehingga dapat hasilnya seperti ini. Nah, oke. Kesimpulannya karena di sini ada jurnal koreksi, maka bisa kita katakan untuk penyajian pada in-house statement masih ada terdapat salah saji, sehingga perlu ada jurnal koreksi yang mana udah kita bahas tadi ya. Nah, selanjutnya kita membahas prosedur ya. Terkait dengan prosedur, itu ada dibagi ini ya, menjadi 2 ya. Soalnya tadi permintaan nomor 1 adalah penulisan prosedur yang telah kita lakukan, dan untuk soal nomor 2 itu terkait adakah prosedur tambahan yang harus kita lakukan. Nah, di sini yang pertama, memeriksa kesan notaris ya, tadi kita memeriksa, kemudian kita lihat juga dari hasil RUPSLB-nya dan membandingkannya dengan catatan klien ya. Nah, di sini assertion yang diuji adalah occurrence dan classification. Kemudian Anda melakukan perhitungan ulang atas utang bunga dan beban bunga ini, masuk asersi valuation and allocation, melakukan pengecekan jurnal yang tercatat oleh klien dari jurnal umum sehingga jurnal penyesuaian ya. Jadi kita tadi melihat jurnal umumnya dan juga melihat juga jurnal penyesuaiannya, dan kita lakukan pengecekan. Nah, di sini asersi yang diuji adalah completeness ya. Karena apa? Karena ada jurnal penyesuaian yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini ada yang keempat, melakukan pemeriksaan atas rekening koran escrow account milik klien. Bisa kita lihat, berarti kalau ada rekening korannya itu menunjukkan saldo yang keluar ya, saldo keluar atau saldo masuk, berarti di situ terkait dengan occurrence ya, ada keterjadian transaksinya, dan juga terkait dengan akurasinya. Benar nggak angka yang di rekening koran itu sesuai dengan catatan yang dibukukan oleh perusahaan ya.
Kemudian nomor 5, melakukan pengecekan atas tanggal transaksi dan confirmation report ya. Tanggal pada transaction confirmation report ya, atau laporan konfirmasi transaksi dan settlement reportnya, atau terkait pembayarannya ya, laporan pembayarannya. Di sini kita lihat ada cut off ya, diuji cut off-nya. Benar nggak ini dibukukan pada tahun buku yang diaudit. Sorry. Kemudian selanjutnya melakukan pengecekan atas modal masing-masing pemilik dengan modal yang tercatat klien. Nah, ini terkait dengan akurasi, benar nggak kepemilikannya dan jumlah modal sahamnya itu sesuai dengan yang dikatakan di RUU PSLB tadi. Prosedur tambahannya ini melakukan review keseluruhan pengungkapan pada catatan klien untuk memeriksa off balance sheet financing terkait completeness, melakukan penelusuran lebih lanjut terkait cash disbursement ya, ini completeness, kemudian melakukan konfirmasi ke agen transfer saham tentang catatan saham klien itu terkait dengan akurasi dan occurrence. Dan yang keempat, melakukan konfirmasi tertulis kepada pembeli obligasi ya, atau right and obligation ya, sehingga kita tahu nih, benar nggak ada obligasi ya, kita konfirmasi ke pembeli obligasi tadi gitu. Oke, sekian dulu pembahasan dari audit atas siklus permodalan ini ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan dan terima kasih.